Setelah berhasil melewati banyak sekali rintangan, Mang Oyan pun kembali ke platform batu. Terdapat 9 orang di atas panggung batu. Namun setelah dikurangi 2 tempat untuk tikus penelan emas, hanya tersisa 8 tempat untuk bisa masuk ke dalam kolam bukit surga. Dengan kata lain, ada 1 orang di antara mereka yang harus tersingkirkan. Kelompok Mang Oyan dengan cepat melompat melalui bebatuan di sana dan langkah kaki mereka mengikuti Jinsi. Mereka semua perlahan mendaki lereng gunung yang curam. Sesampainya di atas, akhirnya mereka pun bisa menghirup udara yang segar. Terlihat di depan sana, terdapat sebuah gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas yang berisi racun api berulang kali dilontarkan ke udara. Kemudian, Jinsi memberitahukan kepada semuanya bahwa itu adalah kolam darah mata surgawi. Kalian semua harus ingat ya, kalau bagian dalam kolam darah mata surgawi mengandung racun api yang sangat mematikan. Oleh karena itu, kalian tidak dapat tinggal di sana terlalu lama. Kalian semua harus keluar dari sana paling lama setelah 3 hari. Dan jika racun api itu masuk ke dalam tubuh kalian, kemungkinan akan sulit untuk dikeluarkan, bahkan aku pun tidak mampu untuk melakukannya. Begitu racun api surgawi masuk ke dalam tubuh kalian, hal itu akan menjadi sangat menyakitkan, seperti adanya belatung di tulang kalian selama kalian hidup. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, sepertinya tidak ada yang mampu untuk menghapuskannya. Tatapan Mang Oyan pun tertuju kepada Jinsi. Jantungnya tiba-tiba berdebar dengan kencang, merasakan sesuatu yang tidak normal. Melihat itu semua, Mang Oyan merasa kalau Jinsi sedang mengalami luka dalam, dan sepertinya itu adalah diakibatkan oleh racun api itu. Ketika Mang Oyan tiba di pavilion batu, Jinsi pun tersenyum kepada Mang Oyan dan berkata, "Hei anak kecil, apakah kamu tahu mengapa aku memanggil kamu?" Mamang pun terdiam sesaat ketika mendengarkan hal ini. Namun tidak lama kemudian dia pun langsung bertanya balik kepada Jinsi, "Apakah itu soal luka dalam akibat racun apimu, Jinsi?" Kemudian Jingu yang berada di sisi lain di sana tertawa keras dan berkata, "Lihat, sudah aku bilang dia itu bukan alkemis biasa, kawan." "Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku sedang menderita luka dalam?" tanya Jinsi. "Perlu kamu tahu, bahkan beberapa alkemis tingkat tinggi pun tidak ada yang tahu akan hal ini. Atau mungkinkah kamu lebih hebat daripada mereka?" Kemudian Mang Oyan pun menjawab, "Ya, aku memang menyadarinya." "Lalu, apakah kamu bisa mengobatinya?" Mamang terlihat sedikit ragu untuk sejenak. Dan kemudian dia pun duduk di depan sebuah meja batu. Tak lama dari itu, Jinsi pun duduk di samping Mang Oyan. Mang Oyan meraih lengan tangan Jinsi. Matanya pun terpejam, segera memeriksa kondisi Jinsi pada saat itu. Tak lama kemudian, Mang Oyan pun perlahan membuka matanya. Ekspresi di wajahnya pun terlihat agak serius. "Bagaimana?" tanya Jingu. "Racun api telah masuk ke dalam tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya aku melihat racun api yang demikian mendalam. Sepertinya akan sangat sulit untuk mengusirnya." Ekspresi Jinsi dan Jingu menjadi sangat suram ketika mendengar Mang Oyan mengatakan hal yang serupa dengan beberapa alkemis tingkat tinggi lainnya. Namun tiba-tiba Mang Oyan pun berkata, "Meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, tapi bukan berarti tidak ada solusi. Kamu beneran mampu mengusir racun api surgawi yang sedang ada di tubuhku?" "Mam, kalau Mamang memang benar bisa untuk mengusir racun api gunung surgawi ini, aku akan memberimu kesempatan yang akan menjamin kamu bisa menembus ke ranah Dozong." Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Mang Oyan pun mengucapkan sepakat dengan mereka. Kemudian Jinsi pun menjelaskan,
Mulut gunung berapi mata surgawi adalah tempat dengan energi terpadat di dalam pegunungan mata surgawi. Bahkan, bagian dalamnya memiliki energi yang sangat murni, namun sayangnya racun apinya pun sangat padat. Apakah racun api di dalam tubuhmu juga berasal dari tempat itu? Tanya Mang Oyan. Jinsi pun menghela napas dan mengangguk. Ya, benar. Untuk kebanyakan orang secara alami tidak akan berani memasuki bagian bawah kolam darah Bukit Surgawi. Namun bagi kamu yang memiliki api surgawi itu tidaklah akan terlalu sulit. Mendengarkan hal itu, Shoyan pun terkejut karena dia belum pernah memberitahukan kepada siapapun di sana kalau dia benar-benar memiliki api surgawi. Di sisi lain, tengah terjadi pertengkaran antara orang-orang yang hadir di sana. Nyai Nalan pun sedang bertengkar dengan seseorang yang berpakaian putih. Melihat hal itu, Mang Oyan pun perlahan melangkah maju menghampirinya, menatap pria berbaju putih itu dengan tatapan yang dingin. Ekspresi pria berpakaian putih pun menjadi agak jelek ketika dia melihat sosok Mang Oyan muncul di sana. Namun dia pun berusaha untuk tetap tenang dan dia tidak bisa mundur di depan mata semua orang. Hanya terdapat 8 tempat yang tersisa, tetapi masih ada 9 orang di sini yang bertahan, sambung orang berbaju putih itu. Pria berbaju putih itu tetap berhati-hati ketika berbicara dengan Mang Oyan. Namun tanpa diduga, pukulan yang seperti guntur tiba-tiba merobek udara dan dengan keras menabrak dada pria berbaju putih itu. Kubrak! Seteguk darah mulai keluar dari tubuh pria berpakaian putih itu, terbang mundur dan bertabrakan dengan batu besar yang hancur berkeping-keping. Sekarang, hanya ada 8 orang yang tersisa. Melihat hal itu, Feng Qing'er dengan nada dingin berkata kepada Mang Oyan, "Kau sangat sombong. Jika kolam darah Gunung Surgawi tidak muncul, aku benar-benar ingin menguji kemampuanmu, Mang Oyan." "Boleh saja, jika Nyai memang ingin mencobanya, Nyai dapat melakukannya kapan saja," jawab Mang Oyan. Mang Oyan mengabaikan Feng Qing'er dan menghampiri Nyai Nalan dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Ya, aku baik-baik saja," jawab Nyai. Kemudian terjadi fenomena yang membuat mereka bisa melihat bahwa mulut gunung berapi diserap dengan cahaya berwarna-warni yang padat. Gelombang energi kuat yang luar biasa pada terpancar dari dalamnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk masuk ke kolam gunung. "Silahkan kalian bergerak," suruh Jinsi. Melihat kolam darah dari dekat, Mang Oyan merasa bahwa perasaan misterius itu menjadi lebih kuat. Energi berwarna merah tampaknya tidak jauh berbeda dari darah segar, kental, dan merah. Ini memang layak menjadi tempat misterius yang dapat membantu seseorang untuk bisa menembus ranah. Mang Oyan menoleh ke Nyai Nalan dan tersenyum sambil berkata, "Kamu harus masuk ya. Meskipun kamu belum mencapai puncak kelas Do Huang, berendam di tempat ini akan sangat bermanfaat buat kamu." Nyai Nalan pun mengangguk sedikit. Dia menempatkan rubah putih di tangannya dengan lembut di samping kolam darah. Setelah itu, matanya yang cantik pun berhenti di pinggir telinganya Mang Oyan dan berbisik, "Terima kasih banyak. Jika kamu ingin menemui guru, kamu bisa menemuinya di Sekte Bunga." Tak lama kemudian, Mamang pun menyelam ke bagian dalam kolam darah. Terdapat perasaan kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan merah darah. Kemudian Mang Oyan pun melambaikan tangannya dan muncul tulang emas gelap dari dalam kolam darah itu. Dia memegangnya erat dan seketika menembus cairan berwarna merah yang ada di sana. Mang Oyan bisa merasakan bahwa energi berwarna merah ini telah terkontaminasi dengan racun api yang sangat kuat. Namun untungnya ternyata api hijau giok mampu melindungi tubuh Mang Oyan dari serangan racun api itu.
racun api yang terkandung di dalam energi berwarna merah itu secara paksa diusir keluar oleh api hijau giok dan tidak dapat menyentuh tubuh Mang Oyan. Jika aku tidak memiliki api surgawi, sepertinya aku tidak akan berani untuk datang ke sini, walaupun di tempat ini terdapat sesuatu yang berharga, kata Mang Oyan. Kecepatan hisap Mang Oyan mungkin memang sangat menakutkan, tetapi dia juga tahu masih dibutuhkan waktu yang sangat lama jika dia ingin bisa menembus ke ranah Dozong. Energi yang diperlukan untuk menembus puncak kelas Do Huang memang benar-benar terlalu besar. Ketika Mang Oyan sedang duduk bersila, aura yang keluar dari tubuhnya sudah mulai naik secara perlahan. Ya, meskipun langkah ini agak lambat, tapi secara jelas terasa mulai melintasi batasan antara Do Huang dan Dozong. Walaupun masih terasa lambat, hanya masalah waktu sampai akhirnya Mang Oyan bisa menerobos ke ranah Dozong.